Silakan Pak. Pengadilan Tata Usaha Jakarta dalam persidangan dengan acara singkat dalam perkara nomor 23 garis PNB garis TF garis 2024 garis Jakarta antara pelawannya adalah Musyawarah, kemudian laporannya Ali Rahmat Saleh atau Kepala KPP Pratama Jakarta Taman Sari Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk persidangan hari ini dari pihak pelawan yang hadir Pak Musyawarah sendiri Pak ya. Saya sendiri yang mulia. Kemudian dari pihak pelawan yang hadir yang hadir Rahmat Radia Kurniawan dan Bari Rawan. ada surat kuasnya Pak. Ada ini. Ini surat tugas kami. Tapi di bagian bawah juga harus di Iya, pasti nanti Pak. Pak Rahmat sama Pak Bari ya. Baik, sesuai dengan pemberitahuan yang kami sampaikan di dalam panggilannya ya. Jadi untuk persidangan hari ini untuk sengketa perlawanan sudah kami sampaikan terlebih dahulu. Jadi untuk sengketa perlawanan ini dilaksanakan dengan acara singkat, artinya memang bisa dilewat hanya ada gugatan, kemudian jawaban, kemudian nanti ada pembuktian dan kemudian putusan. Tidak ada kesimpulan, kemudian ada identifikasi ya. Silakan dicermati di ketentuan pasal 2 maupun di 2 mengenai teknis dan administrasi persidangannya perwakilan tata usaha negara ya. Baik, untuk pihak pelawan kemarin sebelum terima gugatannya Pak. Dari terlawan. Iya, dari terlawan belum terima gugatan perlawanan belum ya. Nanti akan kami berikan setelah ini Pak ya. Kami akan bacakan terlebih dahulu, jadi untuk kita awali dengan pembacaan gugatan dari pelawan. Mohon disimak ya. Tanggal 22 Februari 2024 nomor 0222C/PNB/02/2024 perihal perlawanan atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 23/DF/2024/DPU Jakarta tanggal 12 Februari 2024. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Fungsiawan NIK 311130688006 alamat APT MTT PLSB 23CK Kelurahan Kebun Kosong Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10630. Nomor telepon harus ingat saya bacakan ya, atau yang dibacakan, kemudian email dan seterusnya nanti tidak saya bacakan atau yang dibacakan, nomor perkara 23 dan seterusnya, tanggal 12 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai pelawan atau pembantah. Dengan surat ini bisa bacakan, saya mengajukan perlawanan atau bantah atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 23/D/TF/2023/PNB Jakarta tanggal 12 Februari 2024. Dalam perkara pelawan atau pembantah dahulu sebagai penggugat melawan Kepala KPP Taman Sari DJP, dahulu sebagai tergugat, sekarang sebagai pelawan atau terbantah sebagai berikut. 1. Bahwa pada persidangan persiapan pertama sebagai berikut. 1. Persidangan persiapan ke-1 pada tanggal 29 Januari 2024. 2. Pada persidangan tersebut majelis hakim tidak pernah bertanya mengenai TF sebagai bersifat individual atau bersifat umum. 3. Pihak pelawan ataupun pelawan juga tidak pernah menyampaikan informasi tersebut. 4. Majelis hakim meminta kedua pihak untuk mengupayakan perdamaian di luar pengadilan. 5. Pelawan
telah membuat surat ditujukan kepada terlawan pada tanggal 29 Januari 2004 sesuai petunjuk hakim. Surat tersebut telah dirumuskan kepada ketua PT UL, tetapi terlawan sama sekali tidak membalas surat tersebut, artinya tidak ada niat baik dari terlawan. 6. Terlawan telah menunjukkan niat baik dan upaya perdamaian sesuai petunjuk dari hakim. 7. Tidak ada fakta, data, informasi, dan bukti lainnya dalam persidangan tersebut. 2. Bahwa pada persidangan persiapan kedua sebagai berikut. 1. Persidangan persiapan kedua pada tanggal 5 Februari 2024. 2. Pada persidangan tersebut majelis hakim tidak pernah bertanya mengenai TF sebagai bersifat individual atau bersifat umum. 3. Tidak ada fakta, data, informasi, dan bukti lainnya dalam persidangan tersebut. 3. Dalam penetapan hakim sebagai berikut. 1. Tiba-tiba muncul putusan bahwa tindakan fakta tersebut sebagai pengaturan yang bersifat umum. 2. Pertanyaan muncul, dari mana hakim mendapatkan informasi tersebut? Karena dalam 2 persidangan tidak pernah ada informasi tersebut, tidak pernah ada upaya menggali lebih dalam informasi, fakta, data, bukti mengenai gugatan tersebut. 3. Pertanyaan kedua, kenapa hakim tidak bertanya kepada para pihak sehubungan dengan tindakan fakta tersebut, apakah bersifat umum atau bersifat individual? 4. Pertanyaan ketiga, apakah hakim sudah pernah bertemu dengan pembuat atau tergugat? Saya rasa tidak pernah. Jadi bagaimana hakim bisa mengetahui tindakan fakta tersebut bersifat umum atau individual, padahal tidak pernah adanya upaya hakim untuk memahami objek gugatan ini. 5. Pertanyaan keempat, apakah hakim sudah pernah mengalami tindakan fakta tersebut atau pernah melakukan tindakan faktor tersebut kepada orang lain? Saya rasa tidak pernah. Jadi bagaimana hakim bisa menentukan posisi dan pendapatnya atas sesuatu yang dia belum pernah alami sebelumnya tanpa menggali terlebih dahulu informasi yang lengkap dari para pihak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim mendapatkan wahyu turun dari langit, entah bisikan atau siapakah, ataukah mungkin dari intervensi dari oknum-oknum tertentu kepada hakim. 7. Sebuah penetapan pengadilan harusnya berdasarkan pada fakta persidangan atau bukti-bukti atau saksi-saksi atau pendapat ahli dan lainnya. 8. Tetapi tidak adanya fakta persidangan apapun menyebabkan hakim telah membuat keputusan yang semena-mena, tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup dalam persidangan. 9. Keputusan yang semena-mena dan memaksakan dapat dilihat dari ciri-ciri hakim yang malas menggali informasi, malas menggali fakta, data, informasi, dan bukti-bukti yang cukup. 10. Bahwa sama sekali tidak ada bukti apapun yang dituangkan sebagai fakta persidangan, sehingga dapat disimpulkan penetapan hakim dalam maksud tidak berdasar, tidak punya landasan fakta, data, informasi, bukti dari persidangan. Berdasarkan alasan tersebut di atas, lawan atau pembantah memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta studi kiranya berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan perlawanan atau bantahan pelawan seluruhnya. 2. Menyatakan pelawan atau pembantah adalah pelawan yang benar. 3. Menyatakan gugur penetapan Ketua PTN Jakarta nomor 23/B/TF/2023/PTN Jakarta tanggal 12 Februari 2024. Hormat saya, Fungsiawan, ditandatangani. Jadi inti pokoknya ini Bapak ya. Kemudian ada lagi nggak Pak ini Pak? 31. Ini dia. Mana Pak? Sudah Pak, sudah. Ini untuk terlawan saya akan berikan, nanti silakan dijawab Pak ya. Jadi saya sampaikan kembali bahwa untuk jawaban nanti silakan untuk disiapkan atau dijawab Pak ya. Kami menentukan di tanggal minggu depan itu tanggal 11 libur. 11 kan libur ya. Kalau 1 minggu ke depan itu kita maju di tanggal 13 gimana? Cukup waktu? Cukup ya, tanggal 13 kita ke hari Rabu karena di Senin dan Selasa libur ya. Rabu tanggal 13. Kemudian nanti juga dari pihak pelawan maupun terlawan Pak ya nanti bisa menyiapkan buktinya. Nanti mulai di tanggal 20 kita kembali lagi ke Senin tadi ya, tanggal 18 dan tanggal 25 Pak ya.
nanti dia bisa dipersiapkan situ, baik juga pelawan ya, tanggal 18 dan tanggal 25. Kami berikan kesempatan di situ. Kemudian dari pelawan ada saksi nggak Pak? Pak Musiawan, ada kemungkinan saksi? Kami belum menentukan yang mulia, belum memastikan yang mulia. Belum memastikan ya. Nanti kami berikan kesempatan bisa disiapkan di tanggal 18 atau 25 kalau misalkan ada saksi Pak ya. Baik yang mulia. Terus kemudian untuk terlawan bisa disiapkan juga mungkin di tanggal 18 sama 25 jika memang ada saksi ya. Terus kemudian saya garis bawahi juga, jadi nanti terkait dengan ada yang ada di dalam gugatan perlawanan itu Pak ya, saya sudah sampaikan tadi. Kemudian jawabannya seperti juga ada yang terkait dengan itu. Kemudian ini tidak terkait dengan pokok sengketanya, jadi nanti terkait dengan perlawanan Pak ya, silakan seperti apa yang di dalam gugatan perlawanan itu. Jadi membuktikannya soal di situ. Nah, kembali lagi pada pihak pelawan maupun pelawan jika memang ada saksi. Yang terus nanti kemudian untuk buktinya Pak mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Mungkin penandaan buktinya ada yang memakai P garis datar 1, jadi maksudnya pelawan silakan, dan pelawan juga pakai P garis datar 1 dan seterusnya, 2, 3 dan seterusnya bisa. Ada juga yang memakai TLW 1, kemudian TLW 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Itu silakan bebas. Yang penting penandaannya ada penandaan bukti P1, P2 dan seterusnya. Boleh silakan Pak, gitu ya. Untuk bukti surat maupun kemudian dokumen elektronik boleh silakan. Nanti dijadikan bukti, bisa disiapkan mulai di tanggal 18 dan 25 ya Pak. Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Setelah itu karena sesuai dengan limit waktu, karena ini acara singkat, jadi kami secepat mungkin akan memutus dari barang tidak lebih dari 3 hari Pak ya. Jadi setelah itu nanti kami setelah tanggal 25 kami akan menentukan untuk putusannya. Mungkin 1 minggu ke depan Pak ya. Setelah tanggal 25 dari tanggal berapa itu Pak? Tanggal 1. Ya, sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 Pak. Semoga tidak ada perubahan jadwal dan seterusnya. Nanti di sekitar tanggal itu Pak ya. Nanti akan kami lakukan secara elektroniknya. Baik, Kemudian mau izin, siap. lagi bertanya, pembuktian di tanggal 18 dan tanggal 25 berarti yang mulia. Apakah 18 itu untuk P berikut surat? Seluruhnya boleh. Jadi nanti tanggal 18 itu penggugat nanti sudah menyiapkan bukti suratnya, atau saya ulangi, pelawan sudah menyiapkan bukti suratnya, pelawan juga menyiapkan bukti suratnya. Itu Pak ya. Terus sebenarnya memang untuk biar efektif tanggal 18 pelawan bisa mengajukan, jika ada saksi boleh diajukan di tanggal 18. Nanti jika tidak ada saksi, berarti kami meriksa saksi pelawan kalau memang ada saksi. Boleh, silakan Pak. Jadi tanggal 18 tanggal 25. Tapi yang jelas bukti surat tanggal 18 dan tanggal 25 boleh, silakan surat disampaikan semua Pak. Baik dari pelawan dan terlawan. Tanggal 25 kurang menambahkan tambahan bukti silakan. Di tanggal 25 boleh, dari pelawan juga boleh, terlawan juga boleh. Itu Pak ya. Baik. Kami memberikan keleluasaan bagi pelawan dan terlawan. Silakan. Mohon izin yang mulia. Iya. Kalau saya mau mengambil saksi itu, apakah saya mesti bersurat dulu atau langsung bawa saja orang ke sini? Boleh, silakan. Saksi boleh dihadirkan langsung, tapi nanti bisa dikonfirmasi terlebih dahulu Pak saksinya ada berapa. Misalkan takutnya nanti dimungkinkan bahwa saksi yang dihadirkan itu, Pak kami saksinya nggak bisa hadir karena kendala jauh. Misalnya saksinya ada di luar pulau. Pasti saksinya harus kami periksa secara online, maka kami harus menyiapkan perangkatnya untuk persidangan secara online Pak. Gitu. Jadi misalnya seperti itu, tapi kalau saksinya, Pak saya saksinya saksi fakta, bisa kami hadirkan langsung, boleh silahkan nanti disampaikan. Nanti lewat panitia pengganti, boleh lewat PTSW boleh Pak. Pak saya besok mau menghadirkan saksi 2, gitu. Jadi kami sudah siapkan untuk memeriksa saksi 2. Misalnya pelawan juga sama, terlawan juga sama, saya menyiapkan saksi, silahkan diberitahukan itu Pak ya. Jika tidak memungkinkan karena untuk nanti di persidangan pada saat ini memberitahukan, karena kan bisa jadi besok saya mengajukan 1 atau 2, ternyata saya cukup menghadirkan 1, dan besok pas pada saat sebelum mulai persidangan di hari yang ditentukan bisa memberitahukan kepada panitia pengganti atau memberikan melalui PTSW ya. Ada lagi dari pihak pelawan? Mohon izin yang mulia. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ya. Baik yang mulia. Jadi saya berterima kasih kepada yang mulia Majelis Hakim dan Panitera yang telah sudah membacakan surat tersebut, surat PLW saya. Iya.
Hal ini berbeda yang mulia dengan hakim-hakim yang lain, yang senior-senior, yang pernah di PLW yang lain, di mana mereka terlihat seolah-olah arogan yang mulia, dan justru tidak pernah membacakan gugatan saya gitu. Saya rasa justru majelis kali ini yang sangat baik sekali ya, yang sudah menjalankan persidangan dengan tata cara yang benar yang mulia, yaitu gugatan dibacakan oleh majelis hakim. Tetapi justru di sidang yang lain oleh beberapa hakim senior, justru saya seolah-olah dipukul-pukul yang mulia ya, seolah-olah yang mulia, tetapi bukan menuduh yang mulia. Jadi pertama saya menyampaikan apresiasi dulu kepada yang mulia. Inilah contoh persidangan yang baik yang mulia, di mana semua pihak diberikan kesempatan, kemudian surat dibacakan, kemudian ada kesempatan untuk tergugat dan penggugat gitu yang mulia. Yang kedua, saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tergugat ya, Bapak Rahmat dan Bapak Berry ya, teman-teman semua, mereka kuasa hukum yang sangat baik yang mulia. Mereka ini bukan orang santai loh ya, mereka ini orang sibuk yang mulia. Setiap hari itu orang pajak digugat di mana-mana yang mulia, tetapi mereka bersedia hadir di sini jauh-jauh yang mulia dari kantor pusat ke sini. Dengan segala kesibukannya mereka hadir, dan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besar kepada mereka semua. Dan saya sendiri tidak punya masalah dengan mereka yang mulia ya. Kita kan bermasalah dengan oknum pejabat yang mulia, bukan dengan kuasa hukum. Berbeda halnya dengan seorang oknum hakim yang mulia di dalam petun, yang saya gugat yang mulia ke petun, tetapi 2 kali persidangan tidak bersedia hadir yang mulia. Ini sangat memalukan kepada kita semua yang mulia, bagaimana seorang hakim petun ketika dia mengadili orang, dia dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya mengadili orang, tetapi ketika dirinya mau diadili oleh masyarakat, dia tidak mau hadir yang mulia. Ini sangat memalukan sekali, tetapi saya mengapresiasi sekali kepada teman-teman tergugat, teman-teman kuasa hukum yang bersedia hadir, walaupun mereka dalam posisi tergugat. Dan saya sangat respect sekali dengan teman-teman majelis hakim dan teman-teman dari tergugat. Yang ketiga yang mulia, berhubung sudah saya sampaikan tadi ya, berhubung kita ada sedikit trauma yang mulia dengan majelis hakim sebelumnya, bahwa saya mohon agar persidangan ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Karena pada persidangan sebelumnya itu luar biasa yang mulia, dramanya yang mulia, terjadi kesewenang-wenangan, terjadi pemutusan sengketa secara sepihak, terjadi penghentian sidang secara sepihak. Padahal saya masih ada mau saya sampaikan. Seolah-olah saya nggak ngomong gitu yang mulia. Sampai sudah saya laporkan ke KY, sampai hari ini kita belum tahu prosesnya. Sampai saya gugat ke petun, beliau sendiri yang mulia, si hakimnya, sampai sekarang tidak mau hadir yang mulia. Nah, jadi saya mohon yang mulia agar persidangan ini, tadi yang mulia sudah menyampaikan tanggal-tanggalnya, tanggal 13, tanggal 18, tanggal 25, itu bagus sekali yang mulia. Kami sangat respect sekali yang mulia. Kami sudah diberikan jalurnya dengan sekian-sekian. Kemudian tanggal berapa akan ada putusan, sehingga ada kepastian bagi kami gitu yang mulia. Jadi kami mohon kepada yang mulia agar persidangan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tidak sewenang-wenang. Kemudian poin berikutnya yang mulia, mengenai waktu yang mulia, mengenai waktu, kami tahu memang waktu ini dalam acara singkat, tapi kami mohon juga jangan terlalu diburu-buru yang mulia, kalau bisa ya, karena kita kan ini masyarakat mencari keadilan yang mulia ya, masyarakat mencari keadilan. Jadi bukan hanya prosedur-prosedur beracara masih dilaksanakan, tetapi harus menggali informasi, menggali data, menggali apa sih permasalahan dari penggugat, apa sih permasalahan dari tergugat, apa sih masalahnya, kemudian solusinya apa gitu yang mulia. Bukan hanya sekedar persidangan kemudian diputus ya sudah gitu yang mulia, enggak seperti itu, karena kita mesti kembali ke marwah dari persidangan. Maksud dari persidangan adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat gitu yang mulia. Jadi kami mohon untuk mengenai waktu, terima kasih sudah diberikan, tetapi kalau mohon kalau bisa nanti jangan diburu-buru gitu yang mulia. Kemudian yang terakhir yang mulia, saya memohon pada persidangan putusan itu tidak online tetapi offline yang mulia, karena kami mau hadir, kami mau mendengarkan, dan kami akan mempublis ini kepada yang mulia, kepada masyarakat yang mulia, karena ini menjadi perhatian masyarakat, perlu untuk diketahui masyarakat secara langsung yang mulia. Kami mohon yang mulia untuk yang ini terakhir yang mulia. Baik, jadi yang lain nanti silakan bicara berita acara Pak ya. Kemudian nanti mengenai pembacaan putusan seterusnya kami coba kita akan bermasa lebih dahulu, karena memang ketentuan mengaturnya memang di Perma 2 2019 itu Pak itu Perma 1 2019 tentang persidangan elektronik itu mengatur memang tahapannya sekarang melalui elektronik terkait jabatan dan seterusnya. Dan kemudian saya terkait kenapa majelis hakim membacakan di dalam gugatannya Pak ya, kami berketentuan di pasal 74 memang pemeriksaan sengketa ini dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya. Jadi nanti apalagi ini memang
bukan secara online Pak ya, kalau yang untuk gugatan dan jawaban terkait dengan persidangan perlawanan. Oke, jadi terima kasih, nanti sudah kami catat di acara Pak, nanti kami akan urusan kembali. Kemudian terkait dengan persidangan, kami juga dikasih limit waktu minimal maksimal 30 hari Bapak, jadi kami singkat itu 30 hari. Jadi kenapa tujuannya seperti itu? Sebenarnya memang supaya kita sesuaikan kembali ke asas peradilan cepat dan biaya ringan. Terkait dengan soal itu, makanya perlawanan itu kan kalau bisa cepat kan supaya dengan waktunya juga nggak lewat waktu, karena nanti hasil dari perlawanan itu kalau diputuskan langsung nanti disidangkan lagi dengan acara biasa Bapak, jadi begitu. Jadi kenapa waktunya dipercepat atau dipersingkat kalau menurut ketentuan undang-undang. Tapi sudah kami cari Pak ya. Makasih yang mulia. Baik, saya kira itu terkait tadi yang disampaikan cukup. Cukup ya. Jadi Pak ya, kami juga mohon maaf karena memang ada padatnya jadwal persidangan hari ini Pak ya, jadi kami saya kira cukup Pak ya dari pihak pelawat dan terlalu ya. Makasih yang mulia. Baik, ini kita tentukan jam berapa kalau disepakati? Jam 10. Kemudian kami tadi itu ada rapat mendadak Pak untuk pelaksanaan nanti di tanggal 8 itu kami ada resminya dari usulan kedatangan dari tua. Nah, jadi tadi memang maaf ada rapat sebentar ya. Ini kita mulai jam berapa? Jam 10 ya. Sepakat Pak ya? Baik yang mulia. Tanggal 13 saya ada 2 lagi sidang, betul yang mulia. Ya. Baik, karena tidak ada lagi yang disampaikan dari pelawan dan majelis hakim, maka untuk persidangan ini kami nyatakan cukup, akan kita tunda dan kita kembali persidangan berikutnya yang kita tentukan di hari Rabu Pak ya. Kita bergeser hari karena hari Senin dan Selasa libur Pak ya. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat agendanya adalah pembacaan jawaban dari pihak terlawan Pak ya. Jadi mohon siapkan jawabannya. Pada pihak pelawan dan terlawan dimohon bisa hadir kembali pada persidangan tersebut di atas tanpa perlu kami panggil kembali karena pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan resmi pengadilan. Dengan demikian untuk persidangan hari ini kami menyatakan cukup dan ditutup. Terima kasih. Terima Makasih yang mulia. Ini silakan nanti didaftarkan Pak ya.